Ya, kembali lagi di channel Dunia Keris. Sudah cukup lama tidak muncul untuk segmen Bagus Uto kali ini. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah keris yang sebenarnya saya sendiri juga sedikit bingung ini mau dimasukkan ke dapur apa. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas. Untuk penampakan awal seperti ini, perejengan sandangannya dia menggunakan gaya Yogyakarta ya, jadi gayaman khasnya Yogyakarta dengan bahan kayu timoho, identiknya untuk sandangan gaya Jogja ya. Oke, kita mulai dari deder. Kita lihat detailnya. Oh, cukup dalam untuk cekitannya. Rodanya bagus, dalam, rapi juga. Dan tentunya ini lawasan atau lamen ya. Terbuat dari kayu sono keling dan juga dilengkapi dengan mendak kuningan ya. Mendaknya kuningan, modelnya itu wajian, angko perandu wajian. Bentar, kelihatan nggak ya? Mendak terbuat dari kuningan, model angko perandu wajian. Lalu tadi untuk pelokan kita sudah bahas. Pelokan terbuat dari kayu timoho lamen. Ini belum bisa disebut sambir ya, karena kalau sambir kan aturannya harus di tengah dan melingkar sampai belakang tembus. Ini masih bentuk untuk kayu timohonya bukan sambir, jadi bentuk kayu timoho biasa peletnya. Oke, kita lanjut ke pendok. Pendoknya ini lawasan dengan cokitan yang sebenarnya detail, cuman kondisinya dia agak kurang baik ya, banyak peyok-peyoknya, banyak dekok-dekoknya. Tapi mungkin bagi yang suka vibe atau nuansa lawasan ya, jadi menambah nuansa lawasannya sih. Pendoknya terbuat dari kuningan, masih utuh, tidak ada yang retak, tidak ada yang pecah atau bolong, hanya dekok-dekok saja pada bagian depan, dekok atau penyok ya. Oke, seperti ini tadi untuk sandangannya. Saatnya kita buka untuk kerisnya. Nah, silahkan bisa disaksikan dulu dengan seksama dan secara teliti serta mendalam. Mungkin bisa saya langsung bantu arahkan juga untuk looknya ya. Jika dilihat dan jika dihitung, keris ini memiliki look berjumlah 11 ya, berjumlah 11. Lalu dengan rincian ini kembang kacang, adal jalen, lambe gajah, wejetan, tikelalis, greneng.
Kalau ini berada di loop 9 maka masuk ke dapur Sempono. Tetapi ini di loop 11. Serta yang menjadi pertanyaan itu adalah ini. Dia ada keruingannya. Itu yang saya juga menjadi tambah bingung, ini masuk mana dapurnya. Kalau ada tik kelalis tadi berarti maksudnya ke cari toko Prabon harusnya. Cari toko Prabon. Tapi kok loop 11. Kalau Sempono kan dia hanya pesetan saja. Begitu. Ini masih belum bisa dipastikan mau dapurnya mau dimasukkan kemana, tapi yang jelas ini keris sepuh. Keris sepuh orisinil, tidak ada rubahan, tidak ada yang diganti sama sekali. Nanti coba kita cek pakai detail, tapi sebelum itu kita bahas dulu ke pamor. Pamornya ini bisa dimasukkan ke dalam pamor singkir ya. Dalam pamor singkir tergolong ke pamor jenis pamor miring walaupun tidak utuh. Nah, kelihatan pamor miringnya. Pamor miring singkir ini jika dilihat dari material rancang bangun dan garapnya masuk ke tangguh Blambangan. Jadi tangguhnya tangguh Blambangan, pamornya pamor singkir, dan dapurnya tadi. Monggo nanti kalau ada yang mau kasih saran atau mungkin literasinya jauh lebih lengkap daripada saya, bisa ditambahi di kolom komentar. Karena juga saya bingung ini mau dimasukkan ke dapur apa ini sebenarnya, dengan rincian seperti itu tadi. Begitu. Tapi di luar daripada itu, ini keris sepuh, keris ori, ditambah harganya juga terjangkau karena ini saya maharkan dengan angka hanya di 2,5 juta saja. Hanya di 2,5 juta saja sudah lengkap, tidak perlu risau dengan apapun, sudah pasti, sudah siap simpan, sudah bersih juga. Nanti kalau ada komplain tentang Mas, kerisnya minta tolong diwarangi, oh boleh, nanti sebelum saya kirim saya warangi terlebih dahulu. Begitu. Kita lanjut untuk ke sesi berikutnya, dimana kita akan mengukur dimensi dan kita akan coba lihat bagian besinya juga. Untuk panjang bilah, keris ini memiliki panjang bilah di 34,8, hampir sedikit lagi ke 35 aja. Gitu. Untuk gonjonya sendiri, dia memiliki panjang di 8,5 pas. Lalu kita akan coba buka detailnya. Kita saksikan dengan seksama kondisi serta keutuhannya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Ini untuk kondisi besinya, memang sedikit berkurang karena korosi natural ya. Korosi natural masih utuh, tidak gantian. Lalu ini untuk lubang gonjo ke besinya. Ini kondisi besinya. Oke. Secara panjang besi tersisa di 5 cm. Jadi untuk besi dia tersisa di 5 cm panjangnya. Masih cukup
dan masih bisa dibilang tergolong cukup utuh ya, karena dibandingkan dengan dimensi panjang bilah gonjo, besi ini masih belum menjadi masalah. Jadi masih bisa untuk dipasang handle, gigitannya juga masih kuat ke handle, jadi tidak perlu disambung. Ya, sudah selesai untuk pemasangan handlenya. Dan terakhir kita coba untuk lihat kondisi kris pada saat diminyaki. Ya, demikian, seperti ini kondisi di saat bilah basah. Ada kesan 3 dimensinya ya, dimana pamor juga lebih timbul. Besi terpisah jadi 2 warna, hitam dan sedikit kehijauan. Jadi tidak hanya hitam legam saja dan tidak hanya warna putih dari pamornya saja. Terlihat sih pamornya lebih muncul, lebih pisah juga, dan besi bajanya, seloroknya. Demikian untuk kesempatan pada video kali ini. Yang perlu digarisbawahi adalah kris ini kris sepuh, kris orisinil, ditambah lagi dengan mahar yang sebenarnya cukup terjangkau ya untuk kris sepuh ya, karena dia hanya di Rp2.500.000 saja, tidak terlalu mahal dan tentunya masih bisa dinego. Jadi bagi jenengan-jenengan yang berminat atau yang ingin menambah koleksi keris sepuh dengan kualitas menengah ke bawah, tidak apa-apa, monggo bisa hubungi saya di nomor WhatsApp yang sudah tertera di bawah atau kunjungi website resmi kita, juga ada di deskripsi di bawah. Dan tentunya saya mohon untuk saya minta tolong untuk di support, baik dari komen, like, dan subscribe-nya. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Salam rahayu, rahayu, rahayu.